Oke, Fuja, di sesi general ini, kamu ada pertanyaan apa nih? Baik Pak, terima kasih. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya untuk bagaimana atau berkas apa yang kita perlukan untuk melamar kerjaan di aplikasi Pak. Mungkin seperti di Jobstreet ataupun di LinkedIn dan juga semisal di berkas itu kita menulisnya tertuju kepada siapa gitu Pak. Nah, saya masih bingung di situ karena eh, dari beberapa orang punya pendapat Hmm? berbeda terkait mengapply berkas yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, aku jawab ya. Ini kita bahas konteksnya di LinkedIn dan Jobstreet saja. Nanti yang job portal lain, silahkan menyesuaikan gitu. Jadi, kalau mengirimkan lamaran via Jobstreet, kayak gitu, maka yang harus disiapkan kan jelas ya. Nomor satu, ini aku pengen reminder aja. Akun Jobstreetmu tuh profilnya lengkap dulu. Oke? Jadi pastikan yang harus ditulis, yang harus dijabarkan. Banyak orang tidak memasukkan, mungkin ada fail di bagian lain-lain gitu loh. Itu sebenarnya kamu bisa masukkan tuh prestasi di situ, kemudian training-training yang bisa dimasukkan di situ yang memang nggak ada di menu kolom-kolomnya. Coba nanti dicek lagi. Yang harus dijabarkan pakai bullets gitu, jabarin. Pastikan itu dulu. Yang kedua, kan disuruh upload CV tuh kalau di Jobster itu. Lihat Ya, dulu CV-nya itu punya kamu masuk nggak kriterianya. Misalkan jenis dokumennya dan ukuran filenya. Yang dilampirin apa? Biasanya ada yang nanya kayak gitu. Yang dilampirin tambahan apa? CV aja boleh nggak? Boleh. Kayak gitu. Kalaupun ada lampiran lain, kamu misalkan ada portofolio yang singkat banget gitu ya, yang cuma 3 atau 4 halaman gitu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting tadi, ukurannya sesuai dengan yang diminta oleh sistemnya dia. Dan yang kedua, jangan sekedar cuma masuk ke sistem, tapi dibuka ternyata blur gitu. Jadi pastikan ukuran filenya masuk, dokumennya juga layak dilihat pakai mata, kayak gitu. Jadi CV doang boleh, dikasih tambahan portofolio kayak kasih gambaran tertentu juga boleh. Nanti kamu browsing dulu. Portofolio itu harus gimana? Portofolio sebenarnya panjang nggak masalah. Cuman kalau untuk di job portal daripada cuma CV doang, ada beberapa teman yang bikin portofolio singkat biar ngasih gambaran aja. Misalkan fokus portofolio tentang, misal kamu fresh graduate nih, berarti portofolio tentang magangmu, organisasimu, kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak harus semua. Kalau kamu punya pengalaman kerja yang berapa pengalaman kerja terakhir, nggak apa-apa. Yang penting ada lampirannya itu. Bahkan cuma CV aja juga nggak apa-apa. Ini aku ngomongin ke Jobstreet gitu ya. Nah, setelah kamu melampirkan itu, silahkan kamu cari kerja. Cari kerjanya dengan dua cara. Yang pertama, nyari yang kayak biasa. Yang kedua, optimalkan dari sisi filternya. Oke? Filter berdasarkan lokasi, berdasarkan jabatan, itu tuh kamu harus cari dulu di situ. Gitu. Nah, karena kita nggak tahu Jobstreet ini ya, perusahaan-perusahaan kliennya Jobstreet akan posting loker di Jobstreet kapan, maka kamu wajib buka Jobstreet setiap hari. Bahkan aku akan menyarankan buka Jobstreet itu kayak 2 kali gitu. Misal kayak pagi, sore, atau pagi, malam gitu. Dicek. Barangkali pada saat kamu meninggalkan Jobstreet ada loker lagi. Sejauh ini yang aku tahu Jobstreet itu job portal dengan klien terbanyak gitu. Mungkin lebih dari 300.000 klien lah perusahaannya gitu. Itu banyak sekali dan lokernya pasti banyak. Memang loker itu pasti akan ngumpul tuh, misalkan level-level yang mohon maaf agak rendah, lokernya lebih banyak dari yang lebih tinggi. Loker di Pulau Jawa mungkin lebih banyak daripada di pulau lain gitu-gitu. Tapi di sini kan itu kita sebut sebagai peluang gitu. Oke, jadi itu kayak gitu. Terus yang terakhir yang aku pengen sampaikan, yang selanjutnya aja deh. Yang selanjutnya adalah pada saat kamu lamar kerja di Jobstreet, dia kan cuma klik-klik doang tuh, ya kan? Klik-klik. Nah, nanti kan ada tuh kolom promosi diri. Itu wajib selalu diisi ya, promosi diri. Itu selalu diisi. Silahkan diisi. Setelah itu udah dipastikan diisi, yang kamu lakukan adalah cari perusahaan itu di LinkedIn. Jadi kamu habis ngelamar PT apa nih? Misalnya kamu udah, wah ini aku pengen nih. Dicek dulu lokernya asli atau enggak. Ya. Oh, nama PT ini, cari di Google, cari di sosmed, cari di sini-sini ada enggak? Oke, valid, lamar. Ya kan? Lamar, habis kamu cari nama PT tersebut di LinkedIn, di search.
di bagian search bar-nya yang ada di LinkedIn itu, search, ketemu, nah perusahaannya kamu follow misalkan. Yang kedua, setelah kamu search nama perusahaannya, kamu filter bagian people, cari HR-nya, gitu. Oke, nah HR-nya kamu connect atau kamu follow. Kamu ngelamar kerja jadi apa? Staff accounting. Cari orang yang jabatannya supervisor accounting atau manager accounting di perusahaan itu, calon usermu. Ya urusan keterima atau enggak lamaranmu nggak apa-apa, usernya kamu connect aja, gitu. Jadi follow connect dah, udah selesai semua nih. Setelah selesai satu cycle ini, kamu buka di Google Sheet atau di Excel, di rekap yang barusan kamu lamar. Tanggal 1, PT ABCD, posisi staff accounting, dapat loker dari Jobstreet, ngirimnya via Jobstreet, keterangan, baru mengirimkan lamaran. Dah, itu satu cycle ngelamar kerja. Gitu. Itu yang harus kamu lakukan. Jangan sampai kamu ngelamar di Jobstreet, udah nggak follow up langsung di LinkedIn-nya. Padahal setiap ngelamar kerja, kamu bisa langsung punya ide nambah koneksi siapa di LinkedIn. Ini buat ningkatin kemungkinan tadi, kesempatan dari LinkedIn. Barangkali nanti orang HR-nya yang lihat lamaranmu, dejavu gitu. Ini namanya Fuja. Kayaknya orang yang barusan connect di LinkedIn-ku deh. LinkedIn-mu di review tuh. Kayak gitu. Dari sisi kamunya juga di sini sekali jalan, lamar kerja sambil tambah koneksi. Apalagi tadi kamu langsung rekap. Gitu. Nah, pembahasan ini aku bahas soal dokumen yang dilampirkan cuma kecil kan. Gitu. Karena kamu harus bener cycle-nya ini. Gitu. Oke? Itu untuk Jobstreet. Ada pertanyaan nggak buat Jobstreet? Itu sih Pak, kan kalau saya apply yang di bagian CV itu, saya lengkapi dengan mungkin yang pertama di lebih ke cover letter ya Pak. Setelah itu baru CV dan dokumen pendukung lainnya. Nah, saya kan masukin di link di Jobstreet itu tulisannya tertuju kepada HRD atau personalia. Nah, yang saya tanyakan tuh untuk penulisan di cover letternya itu tertuju kepada siapa gitu, Pak? Di Jobstreet nggak usah ada cover letternya dong. Kecuali Oh, nanti memang diminta. Jadi kan kamu upload CV doang gitu loh buat ngelengkapin profil. Itu kan tanpa cover letter. Gitu. Itu kan CV saja yang diminta diupload kan gitu. berarti nggak masalah kalau cuma CV aja ya, Pak? CV aja nggak masalah gitu. Kecuali nanti ada menu lagi tuh. Lampirkan cover letter, baru cover letternya dimasukin gitu. Karena kalau kamu memaksakan ada cover letter malah kelihatan nggak profesional gitu. Masa kamu mau nulis kepada yang terhormat pimpinan perusahaan di tempat, masa gitu? Nggak personalis ke suatu perusahaan kan, malah aneh ya nggak sih? Gitu. Kalaupun Ya, nanti kamu Pak. sesuaikan, masa kamu tiap mau ngelamar di Jobstreet, edit CV, upload, sekali klik, Iya, edit iya. CV, nanti kamu fokusnya buat ngedit. Gitu. Caranya nggak gitu. Caranya adalah ya tadi, biar efektif, lampirin aja CV dan portofolio misalkan, atau CV aja, atau dokumen pendukung apalah, terserah. Yang penting masuk di kriteria filenya. Nah, begitu nanti kamu udah ngirim lamaran, kan tadi di LinkedIn kamu nyari tuh HR, nyari user. Nah, berharaplah mereka segera confirm gitu. Atau kalau mereka belum confirm pun, kamu lihat barangkali kamu kunjungin profilnya, mereka habis bikin postingan. Loker yang sama diposting di Jobstreet, mereka posting ulang di LinkedIn. Kamu komen, selamat siang Pak Aga, salam kenal, perkenalkan nama saya Fuja, saya tertarik untuk melamar kerja di posisi ini. Baru saja saya mengirimkan lamaran untuk posisi tersebut via Jobstreet. Semoga lamaran saya sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Apabila Bapak membutuhkan info tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan dapat mengunjungi akun LinkedIn saya untuk di-review gitu. Ya kayak begitu. Gitu aja nggak apa-apa. Jadi tidak menyelesaikan kegiatan di klik selesai. Nggak kayak gitu. Lah, kan di balik CV-mu itu yang review ya HR. Ya nanti kalau lolos ya user. Kemudian kenalan dulu aja gitu. Itu kan jadi bahan obrolan kamu begitu. Dan itu selalu begitu. Jangan selesai cuma saking gampangnya orang klik aja, ya kan? Padahal kamu punya kesempatan untuk ngobrol sama calon user kamu, calon recruiter kamu, gitu. Terus yang kedua apa? Klik doang nggak direkap, ngandalin ingatan.
Historinya di Jobstreet pun juga jarang dibuka. Begitu ada panggilan bingung. Tiba-tiba di telepon lupa, aduh aku ngelamar posisi apa lagi gitu. Ya karena kamu ngandalin ingatan. Memang kamu ngirim email ada historinya di pesan keluar, di Jobstreet ada histori lamarannya, di LinkedIn ada historinya. Kan nyebar nih. Nah, maksudku satuin aja di Google Sheet atau di Excel. Jadi begitu ada yang bilang PT ini, kamu search aja di Google Sheet itu. Keterangannya jelas. Kapan, PT apa, kamu ngirim untuk posisi apa, dapat lokernya dari mana, ngirimnya via apa. Terus keterangannya apa di situ. Gitu. Itu yang selalu diupdate terus. Setiap hari semacam itu. Nah, itu yang aku udah lakuin sejak jadi postgraduate kayak gitu. Biar apa? Rapi. Terus nanti kalau datamu banyak, kamu bisa evaluasi. Ini aku sebenarnya sering gagalnya tuh di tahap apa sih? Ini yang aku lamar kebanyakan yang sesuai backgroundku atau enggak sih? Gitu. Ini yang loker-loker yang aku peroleh tuh kebanyakan dari mana sih? Ini ada job portal, ada Jobstreet, A, B, C. Ini yang B sama C kok jarang ada lokernya nih. Ini kira-kira perlu aku pakai aku atau aku fokus di Jobstreet sama A aja gitu-gitu. Ya kan kamu bisa evaluasi kalau ada datanya. Dan jangan ngandelin ingatan. Nanti akhirnya kan kamu tahu tuh gitu. Atau nanti bikin kolom lagi yang isinya checklist. Connect ke HR, connect ke user, di-confirm HR, di-confirm user. Connect ke HR udah checklist, connect ke user udah checklist, di-confirm belum strip gitu. Tapi kan kamu setiap hari akan melakukan itu terus pada saat kamu melamar kerja gitu. Akhirnya efektif. Makin kamu rapih semacam itu, teman-teman di grup loker tuh sehari bisa 20 sampai 30 lamaran all channel. Untuk ngirim lamaran bisa sebanyak itu. Gitu. Kalau kamu udah terbiasa itu sehari ngirim 20 lamaran tuh gampang dan rapi gitu. 10 dari LinkedIn, 10 dari Jobstreet. 5 dari LinkedIn, 5 dari Jobstreet, 5 dari grup lokerku, 5 dari website perusahaan. Bisa gitu. Karena ya pencatatannya rapi, rekapnya juga enak gitu. Dan di situ dengan ngerekap kayak gitu nanti kamu terlatih untuk apa? Kamu sebenarnya tahu kamu ngincer posisi apa gitu. Ya kan? Oh, ini aku udah nanti kamu evaluasi, oh ini aku selama 10 hari terakhir udah ngirim 200 lamaran. Dari 200 lamaran, yang 100 sesuai jurusan, yang 100 nggak sesuai jurusan. Gitu. Dari 200 lamaran yang ada panggilan psikotes, cuma 20. Tapi dari 20, yang 15 itu yang nggak sesuai jurusan. Yang 15 sesuai jurusan. Why? Kan kamu bisa analisis. Atau dari 200 lamaran panggilan ke tahap selanjutnya ada 20. Dari 20 itu, yang 10 itu lewat email, ngirimnya, yang 10 lewat Jobstreet. Padahal sumberku ada yang lewat email, Jobstreet, website, LinkedIn. Lah ini yang dari website sama LinkedIn kenapa kok nggak ada panggilan? Apa ada yang salah? Coba cek LinkedIn-mu. Gitu, buat evaluasi juga bisa. Nanti akhirnya efektif. Aku sendiri ngelakuin itu. Dan itu udah dari dulu. Maksudnya beberapa tahun yang lalu gitu. Nanti akhirnya kamu tahu bahwa aku main Jobstreetku udah kuat, main LinkedIn-ku masih lemah. Main LinkedIn-ku masih udah kuat, Jobstreetku yang masih lemah kayak gitu. Jadi tahu improvementnya mau di mana gitu. Paham ya cara mikirnya ya gitu. Cover letter itu boleh kamu ganti-ganti. Misalkan gini, ini aku masih baru ngomongin Jobstreet ya. Beda sama LinkedIn. LinkedIn itu juga sama, profilnya dilengkapi, cari loker nanti kamu klik-klik-klik gitu. Tapi kan kamu sadar nggak kalau di menu job di atas itu ada yang kamu ngelamar tuh kayak next 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 nextnya gampang. Tapi ada yang ada beberapa kuesioner atau ada lampiran tambahan. Pernah ada nggak? Gitu. Misalkan Ya, Pak. berapa lama Anda bekerja menggunakan software ini, berapa lama Anda bekerja menggunakan ini, ada menu itu. Atau ada menu tambahan yang harus di-attach. Jadi nggak cuma CV doang, tapi ada dokumen pendukung lain yang diminta. Nah, kalau ada loker-loker yang minta dokumen lain harus dilampirkan, ikuti aja. Kayak gitu. Nah, itu mungkin termasuk tadi ada cover letter, ada dokumen pendukung ijazah transkrip, sesuaikan aja dengan yang diminta. Tapi tetap, selama kita nggak tahu itu perusahaan apa, gitu, ya nggak bisa dikasih cover letter. Dan mending tadi, tunggu sampai ada momen itu. Gitu. Ini baru ngomongin Jobstreet sama LinkedIn ya, gitu. Daripada tadi, kepada Bapak Ibu pimpinan yang terhormat, ini apa sih, gitu. Kayak template banget nggak sih, gitu. Karena kalau kita ngomongnya udah cover letter, itu detail. Cover letter tuh nggak cuma ngerubah kepadanya loh. Gitu. Beda ya surat lamaran sama cover letter. Cover letter itu
dia harus mencakup ya perkenalan diri kamu dan background kamu, ya kan? Alasan kamu melamar dan kontribusi yang mungkin akan kamu peroleh kan juga harus kamu sampaikan di situ, ya kan? Jadi dia akan lebih detail kalau cover letter. Jadi nggak sekedar ngerubah yang di atas ini. Gitu. Kalau surat lamaran kerja sedikit lebih simple, karena di situ nggak usah terlalu ngomongin nanti kalau keterima kamu mau ngapain, motivasinya juga nggak perlu yang lebih detail. Karena surat lamaran itu akan berfokus pada perkenalan diri dan penyampaian maksud gitu. Lebih ke arah sana gitu, ya kan? Nah, ini yang harus kamu bedakan dulu nih gitu. Jadi, kenapa aku bahasnya sampai sini? Mungkin kekhawatiranmu tentang cover letter ini menurutku bukan hal yang terlalu fatal gitu. Yang lebih fatal itu adalah kalau kamu tidak main job street secara utuh. Kamu nggak main LinkedIn secara utuh. Secara utuhnya job street itu gimana? Ya tadi, profilnya dilengkapin dulu, kemudian ngirim, mainin filter, habis itu promosi diri ada, habis itu begitu selesai ngirim, kamu langsung follow up ke LinkedIn-nya, connect follow perusahaannya, follow HR, follow calon user, habis itu direkap ke Excel gitu. Itu satu cycle itu. Paham ya? LinkedIn juga sama. Jangan-jangan kamu sibuk ngelamar kerja, gini loh, kamu ngelamar lewat LinkedIn, nggak mungkin lah LinkedInmu nggak dikunjungin. Gitu. Pasti akan dikepoin. Begitu dikepoin nggak ada isinya. Malah CV-mu lebih lengkap dari LinkedIn-mu. Nah, ini kan gawat. LinkedIn itu harus selengkap CV. Boleh nggak LinkedIn lebih lengkap dari CV? Boleh banget. CV mungkin halamannya terbatas 1 sampai 3 halaman. Tapi kalau LinkedIn kan kamu bisa jabarin panjang gitu. Di situ juga apa yang akan dievaluasi? Activity-mu. Kamu di CV bilang, saya orangnya komunikatif lah, gini-gini. Bener nggak di sosial media menunjukkan kalau orang ini tuh komunikatif? Saya mudah bergaul, saya pernah gini. Bener nggak gitu? Nanti nggak cuma LinkedIn aja. LinkedIn itu sosial media. Jobstreet itu job portal. Nah, nanti background cek salah satunya ada sosial media cek. Kayak gitu. Mungkin kamu dikepoin LinkedIn-nya. Mungkin kamu langsung dicari Instagram-nya, TikTok-nya, kayak gitu. Mungkin namamu diketik di Google, kayak gitu. Nah, ini kan berkaitan semua semacam ini. Untuk apa? Reputasi digital. Kayak gitu. Jadi untuk dokumen yang dilampirkan sebenarnya hampir sama. Bahasa umumnya itu adalah lampirkan yang standar CV dan dokumen pendukung yang disesuaikan dengan kemampuan job portal itu untuk melampirkan tadi gitu. Nanti kalau ada dokumen tambahan ya sesuai dengan yang diminta. Dua hal ini itu beda lagi. Kalau nanti via email, kalau via email harus selalu ada cover letternya jelas, selalu, atau surat lamaran gitu. Lalu apa yang harus dilampirkan kalau lewat email? Kalau via email nomor satu, kalau memang dia ada arahan khusus yang detail dokumen ini ikutin. Kalau dia bahasanya ibaratnya masih multitafsir, silahkan kirimkan berkas lamaran ke, silahkan kirimkan CV lengkap ke, silahkan kirimkan lamaran ke. Ya jangan cuma ngirim CV aja. Minimal ya cover letter atau surat lamaran, CV dan portofolio atau lamaran, CV, jasa, transkrip, sertifikat. Ada dokumen-dokumen pendukungnya. Kecuali dokumen pribadi, KTP, KK, akta, buku tabungan, BPJS, NPWP itu nggak usah dikirim di awal. Gitu. Dari 3 contoh ini aja, email, Jobstreet, LinkedIn, caranya masing-masing beda walaupun mirip. Artinya, walaupun nanti kamu mempertimbangkan, oke, dokumennya harus ini itu, benar dari penyiapan dokumen, kalau penggunaan dokumennya salah, ya nggak optimal. Makanya mungkin kalau kamu sering nonton videoku di YouTube, aku akan sering bilang bahwa CV dan dokumen pendukung tuh harus benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Cara pakai di LinkedIn pasti beda dengan Jobstreet, walaupun ada yang mirip. Jobstreet dengan email pasti beda. Nanti email dengan website beda lagi. Gitu. Jadi itu yang harus kamu lakukan sebagai cycle utuh. Banyak orang ya tadi kemudahan memang tinggal klik 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 klik. That's it. Nanti akhirnya apa? Lokernya nggak ada yang cocok, loker ada di mana-mana kok nggak ada yang respon. Nah, kamu nggak ngelakuin komunikasi, kamu kayak mesin sama mesin. Di balik mesin itu kan orang. Di balik email orang, di balik LinkedIn orang, di balik website orang gitu kan. Gitu. Kalau kamu sama perusahaannya, oke, baru tahu misalkan kamu nggak kenal orangnya. Kalau kamu datang ke perusahaannya, kamu harus ketemu security,
Belum nanti kamu harus ada akses card, ketemuan sama orangnya dan lain-lain. Nah ini di LinkedIn itu gerbang perusahaan nggak ada, security nggak ada, portal nggak ada. Kan kamu tinggal connect ke orangnya gitu. Udah jelas nih HR-nya siapa, mukanya mana. Bangun koneksi lah. Kalaupun kamu nggak keterima, nggak apa-apa, bangun koneksi. Kalau bukan untuk sekarang, buat nanti itu invest. Terus networking kayak gitu. Kalau kamu belum dapat kesempatan sekarang, nggak apa-apa. Dengan koneksi sama beliau, nanti kamu akan dapat info locker terus kayak gitu. Nah nanti suatu saat mungkin kamu bakal punya akses memperoleh banyak locker setiap hari dalam waktu singkat. Kayak yang aku share di grup kayak gitu, itu aku paling dapatnya 10-15 menit doang. Yang lama tuh ngeceknya ini asli atau palsunya gitu. Kenapa? Ya karena akun LinkedIn-ku udah kuat gitu. Nah sekarang kamu lagi ngarah ke arah sana. Tadi aku udah ngintip dikit LinkedIn-nya gitu. Nah coba lakukan itu secara rutin gitu. Balik lagi, sampai menit ini aku nggak terlalu banyak bahas soal lampiran. Karena itu cuma bagian kecil yang harus dijadikan fokus kamu, tapi masih ada fokus lain yaitu ini ya. Aku akan mengulang-ulang bahwa satu cycle penuh LinkedIn, satu cycle penuh Jobstreet. Kayak gitu. Oke? Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi boleh. Yang kau masih bingung. Udah sih Pak, itu dulu mungkin Pak. Itu dulu. Sudah, ya. Aku sekarang ya nanya. Satu Baik, Pak. pertanyaan. Ya nggak satu sih. Pokoknya aku mau nanya. Sejauh ini, tahapan rekrutmen paling jauh yang pernah kamu hadapi apa? Nomor dua, yang paling sering gagal apa? Itu yang paling jauh itu sampai dengan interview user Pak. Interview user. Oke. Iya. Yang paling Kalau sering gagal? yang paling sering gagal tuh mungkin Interview juga saya kah? bukan di tes tertulis Pak, kayak di assessment ataupun di psikotes. Psikotes. Oke. Ya. Kalau di interview user nih, gitu. Ini usernya tuh kamu sesuai dengan background pengalamanmu nggak waktu interview user? Em, Gimana Pak maksudnya? Jadi misalkan kamu ngelamar kerja yang sesuai backgroundmu nggak? Oh bukan. Bukan ya? Iya Pak. Menurutmu tantangan yang kamu hadapi saat wawancara user apa? Em, Kalau yang kemarin kan memang jurusannya pekerjaannya memang bukan sesuai dengan jurusan saya, namun ada beberapa pengalaman kerja yang relevan dengan pekerjaan yang saya lamar. Itu statusnya masih menunggu, ditolak, atau gimana? Masih menunggu, Pak. Oh, masih menunggu ya, kayak gitu. Tapi menurutmu ada masalah nggak di interview HR atau user deh yang sejauh ini kamu hadapi? Kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau karena baru pertama kali kemarin, kalau menurut saya belum ada masalah yang dihadapi sih, Pak. Baru pertama kemarin, apakah kamu jarang dapat panggilan dibandingkan dari dokumen yang dilamar? Kalau untuk yang user memang baru pertama kali kemarin, Pak. Tapi kalau untuk yang beberapa interview udah beberapa kali sih, Pak. Udah bisa dibilang lebih sering. Tapi Oke, untuk yang ke user baru kemarin. oke. Berarti kan artinya kamu sering tertahan di interview HR tuh, ya nggak? Iya, Pak. Nah, menurutmu di interview HR apa yang jadi kendala atau tantangan menurutmu? Ada nggak pertanyaan yang kamu bingung atau kamu sendiri pun juga ragu jawabnya gitu? Atau mungkin apa gitu? Kalau sejauh ini saya yang interview HR itu kebanyakan interviewnya cuman general gitu Pak. Jadi kita cuman disuruh memperkenalkan diri secara lengkap. Nanti HR-nya memberikan pertanyaan terkait yang kita jabarkan di perkenalan tadi gitu Pak. Belum yang pertanyaan yang khusus lain-lainnya gitu Ya Pak. online kah interviewnya? Online Pak. Semuanya online ya yang HR itu ya? Yang offline baru 2 kali. Berarti mayoritas online ya? Iya Pak. Oke. Aku kasih sedikit tips ya gitu bahwa interview online itu kelebihannya simple, kamu nggak perlu datang, misal kamu di kota A nggak perlu ke kota B, lebih murah, lebih praktis dan lain-lain. Tantangannya adalah kamu harus bisa meyakinkan HR untuk melanjutkanmu ke user gitu. Tantangannya adalah gimana cara meyakinkan HR cuma lewat frame kecil ini, nggak lihat kamu secara utuh gitu, sehingga menjawab pertanyaan dengan benar saja tidak cukup. Kenapa? Satu,
medianya terbatas buat nilai kamu. Kedua, kamu bukan kandidat tunggal. Jadi kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain yang diinterview. Nah, terus kalau bilang jawab pertanyaan bener aja itu nggak cukup, apa yang harus kamu berikan? Ya yang mengesankan, biar diingat gitu. Apa itu? Ya dari jawabannya, ya dari cara jawabnya gitu. Ingat ya, interview itu di dalamnya ada unsur komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Jangan karena kamu misalkan merasa jawaban kamu sudah benar, ini buat kita reminder aja, saling mengingatkan aja gitu ya. Dari sisi verbalnya gitu, kamu benar-benar harus melatih mulai dari volume, intonasi, artikulasi gitu-gitu ya gitu. Tapi dari nonverbalnya kan ada tuh eye contact. Kalau ngomong, nih aku kayak gini nih aku ngeliat ke layar. Kalau gini, aku lihat ke lensa. Kalau interview, lihatnya kemana? Ya ke lensa, kamera gitu. Harus selalu gitu. Yang nomor dua apa? Noise. Noise suara, noise gambar gitu. Noise apa lagi? Noise jaringan, entah perangkatnya, entah sinyalnya. Terus apa lagi yang nonverbal yang umum? Ekspresi gitu. Dari awal interview sampai akhir, muka datarmu tuh muka datar harus senyum. Kalau ngomong itu ya ngomong, nggak ada ngomong badan goyang, nggak ada ngomong badan goyang kanan kiri, nggak ada ngomong, apalagi yang ditanya itu adalah pertanyaan tentang pengalamanmu. Saat mata kamu itu ngelirik ke sudut kanan atas begini, artinya kamu sedang membayangkan hal yang nggak kamu kuasai gitu. Ini teknis banget sebenarnya gitu. Semua HR juga udah tahu hal-hal yang semacam itu. Senyum. Terus apalagi? Nah, banyak orang pada saat interviewnya itu pakai laptop atau pakai handphone, tapi goyang-goyang gitu device-nya, mungkin sambil dipegangin atau gimana gitu kan. Atau kalau nggak yang masuk muka doang begini. Nah, kurang mundur harus setengah badan. Atau apalagi, kadang HR-nya matiin kamera. Gara-gara matiin kamera, kita harus hidupin kamera, kita bete. Padahal mereka matiin kamera, itu kadang maksudnya adalah pengen lihat kamu. Kalau lagi nggak diawasin tuh kayak gimana sih? Ya cara ngomongnya, ya gesternya, gitu. Kira-kira gimana? Nanti aku nggak tahu kamu pernah ngadepin nggak, ada interview offline yang ibaratnya udah datang, udah on time jam 10 kayak gitu, set, terus kamu ditinggal gitu. Tunggu bentar ya kayak gitu. Padahal kamu lagi dipantau di CCTV, diliatin. Kamu kalau lagi sendiri tuh sikapnya ngapain sih? Gitu. Diliatin dari CCTV dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal semacam ini adalah hal-hal yang harus diseimbangkan antara jawaban kamu, penyampaian kamu, dan yang secara tadi non-verbal communication kayak gitu. Saranku itu sih gitu. Ya, itu buat terkait dengan interviewnya gitu. Nah, lalu terkait dengan interview user balik lagi karena kamu baru satu, ya silahkan ditunggu aja. Silahkan pelajari pertanyaan yang biasa muncul, pelajari hal-hal detailnya, riset soal posisi, riset soal perusahaan, baik di website, di sosmed, di berita, terserah kayak gitu semuanya gitu. Tinggal nanti sampaikan sesuai dengan ya tadi. Dan yang jangan lupa adalah selalu branding di sosmedmu, minimal di LinkedIn aktif gitu. Kalau kamu pengen dikenal sebagai orang yang jago ini, silahkan rutin lah bagi postingan soal itu gitu. Karena barangkali nanti ada rekruter nyasar di akunmu gara-gara postinganmu. Postinglah rutin di LinkedIn. Postingannya juga di konsep, ada judulnya, ada isinya, ada hashtagnya, grup hashtag, ada lampirannya, poster-poster gambar dan lain-lain. Pastikan itu kamu. Yang dinilai kamu. Jadi jangan reshare, repost karyanya orang. Bahkan kalau itu karyanya orang, silahkan modifikasi. Gitu. Banyak orang, Kak, aku udah aktif di LinkedIn. Setelah aku buka isinya cuma komen-komen di postingannya orang. Itu boleh. Artinya kamu berkunjung, kamu jadi penonton. Tapi yang kamu posting nggak ada. Ada, Kak, setelah aku cek ternyata reshare, reshare, reshare. Ada orang bikin konten bagus, kamu reshare. Yang keren bukan kamu, orangnya yang kamu reshare. Gitu. Padahal kan perusahaan pengen tahu kamu. Kayak gitu. Nah, ini coba silahkan dipertimbangkan tuh. Khususnya LinkedIn banget gitu. Banyak orang yang udah membuktikan tahun 2023 ini bahwa perubahan penggunaan LinkedIn mendatangkan perubahan kesempatan yang signifikan kayak gitu. Oke, sementara itu dulu ya, Jek ya. Iya, Kita Pak. masuk ke sesi detailnya ya sekarang ya.